Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu maka puncak daripada religius adalah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, barulah wajib solat. Siapa yang tak mengucapkan la ilaha illallah tidak wajib solat. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, kerabat, bapak yang tidak solat, jangan marah, berarti dia belum mengucapkan la ilaha. Sabar. Kalau ada kawan tak sembahyang, jangan marah. Kau kena sembahyang, diam aja. Berarti dia belum la ilaha illallah. Nanti pemakamannya tak sama dengan pemakaman kita. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, 4 konsekuensinya. 1, tidak dimandikan. 2, tidak dikafankan. 3, tidak disolatkan. 4, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya campakkan ke Sungai Kampar. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah mesti sholat. Siapa yang ikut tentara wajib lari pagi. Yang tidak mau lari pagi maka jangan masuk tentara. Siapa yang tidak masuk tentara maka tidak wajib lari. Bisa ditangkap? Siapa yang tak nangkap belum makan malam. Kalau mau tidak lari pagi, maka jangan masuk tentara. Siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak wajib salat. Siapa yang tak salat, berarti belum mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang tak mau salat, jangan mengucapkan la ilaha illallah. Nanti pas mau matinya, la, mati. La artinya tidak. La, mati. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bawa mati nanti adalah inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisab hari kiamat, bukan kebunnya, bukan duitnya, bukan tanah lebar semata memandang, bukan duit yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan jabatan. Yang ditanya nanti adalah solat, bukan somat. Solat. Dulu nenek moyang kita menyebutnya sembahyang. Nama Tuhannya Hyang. Panggilan panjangnya Sang Hyang Widi. Menyembahnya bahasanya sembah. Menyembah Tuhan sembah Hyang. Nah, maka kalau di kampung kau udah sembahyang, udah kau sembahyang. Nah, tapi setelah datang Islam ditanya solat. Kau sudah solat? Hayya 'alas shalah. Kenapa tak hayya 'alas salat? Karena ujungnya tamarbutoh. Tamarbutoh itu apa Pak Ustaz? Panjang ceritanya. Maka baca Iqra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, solat. Maka sesudah pengajian malam ini, yang belum solat mudah-mudahan solat insyaallah. Ustaz, aku dulu, ini ibu-ibu nih ngadu, Ustaz, aku dulu mau nikah sama dia karena aku tengok sawitnya banyak, karena aku tengok gotahnya lebar. Datang dia ke rumah pakai mobil, jadi ku sangka bahagialah aku kalau nikah sama dia. Sesudah sebulan nikah baru ku tahu rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa tak sembahyang, tak sholat? Oleh sebab itu rupanya tak ada kebahagiaan kalau punya suami yang tak sholat. Begitu curhatnya ibu-ibu. Bapak-bapak tak pernah mau melapor ke saya. Dia diam aja. Bininya tak sembahyang, diam aja. Diam-diam dia dikasih lagi. Itu pula hebatnya bapak ni. Makanya ibu-ibu yang belum sembahyang, sembahyanglah. Kalau tidak nanti takut kita diam-diam dia. Oleh sebab itu maka sholat. Setelah pengajian tak ada perubahan, mubazir. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya itu tak sembahyang, tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad beberapa kali, alhamdulillah dah berubah dah. Solat dia Bu, sudah apa? Solat Jumat. Solatnya cuma 3 aja Pak Ustaz. Solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk terus. Idul Adha datang, itu pun bawa kupon minta daging kurban.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya orang, kau kenapa cuma sholat Jumat? Masih syukur aku sembahyang, kawan aku tak sembahyang lagi. Ini orang yang tak betul. Oleh sebab itu yang belum sholat, sholatlah. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja dia tak sembahyang, faqad kafara, kafirlah dia secara nyata. Kita kalau mati tak kita bawa seragam ini. Ustaz Somad seragamnya peci, koko, sorban, celana, mikrofon. Tak ada Ustaz mati bawa mikrofon. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tak ada orang meninggal bawa baju seragam. Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, tak ada meninggal bawa baju tentara. Yang dibawa adalah kain kapan, tidak digunting, digigit ujungnya, disobek kerak, disusut. Kalau ada orang sakit ngap-ngap bau, datang dokter puskesmas merasa leher, ada tak lagi detaknya? Tak ada. Napasnya tak juga ada. Jadi gimana dokter? Bungkus, bungkus kata dia, dibungkus. Baju 3 lemari tinggal. Ibu tu pula telekongnya sampai 7. Hari Senin merah, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis hijau daun, hari Jumat coklat muda. Cukup 2 saja, yang 5 lagi sedekah. Yang 2 tu cukup, yang pula 1. Kalau cuma 1 telekong kita tahan, kawan pingsan, tak berganti, busuk. Oleh sebab itu maka berganti-ganti. Baju apa banyak-banyak? Baju cukuplah 5, 3, 7 helai, cukup. Ganti-ganti. Ini kalau ada acara kejap-kejap, ini 2 juta nih Ustaz. Entah siapa bertanya. Baju sampai 2 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik saya ke mall SKA, naik saya selalu juga ke mall tuh, pakai topi, pakai baju kemeja. Orang tak kenal, tengoknya Ustaz Somad ya, mirip kata saya. Saya tengok dia baju 750.000. Hah? 750.000. Turun saya ke bawah, diskon 100.000. Saya beli 3 biji, dapat 3, sisanya sedekahkan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Ini dipakai baju mahal-mahal, balik dari wudhu, ngambil air sembahyang, selesai itu pergi wudhu, solat, selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pucat muka. Kenapa pucat? Jam tinggal di kamar mandi. Pak Ustaz, tinggal jam saya, jam yang 40 juta itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batu cincin sampai 40 juta. Aduh, kena cahaya matahari 5 cahaya, 40 juta. La ilaha illallah. Batu cincin Ustaz itu berapa harganya? Ini tak ada ternilai, mereknya Casio orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka solat, setelah solat lagi. Solat yang kedua kita bawa mati adalah sodakoh. Kalau sudah saya cerita sodakoh, bersodakohlah, itu yang akan kau bawa mati. Maka biasanya kalau saya sudah cerita sodakoh, itu kotak-kotak sodakoh berkeluaran. Ini tak ada. Mana? Keluarkanlah. Inilah masanya. Tapi ada juga masyarakat yang saya tanya, sodakoh, mana kotak? Mohon maaf Pak Ustadz, kami tak pakai kotak lagi. Kenapa? Masyarakat Bandar Picak langsung transfer ke nomor rekening. Tak main pakai kotak, kartu gesek aja. Gesek. Aku sangka yang digesek rekening, rumahnya KTP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kotak wakaf, tapi panitia harap menghitung. Kalau kotak yang disebar 10, yakinkan balik 10 juga. Karena ada di beberapa tempat sebar 10 balik 5. Tapi kita tak khawatir, karena Pak Kapolsek beserta timnya ada. Tolong dipantau, karena terus terang ini dekat jalan lintas. Nanti tak kemana-mana pergi kotak. Oh Ustaz, ini suuzon sama masyarakat Bandar Picak. Enggak, saya tak suuzon. Anak sekedar ingat,
kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Duit banyak tinggal, kebun sawit tinggal, kebun kota tinggal, ternak ikan karamba tinggal, kebun pasar duit tinggal semuanya. Siapa yang punya pasar ini? Semua lapak-lapak ini tinggal. Yang akan kau bawa mati, itulah yang kau sedekahkan. Yang pernah kau berikan 2-3 sak semen untuk masjid Muzakirin, nih, itulah yang akan sampai menolong di hadapan Allah. Anak yatim yang kau sekolahkan, anak yatim, bapakmu meninggal, sekolah, ku bayarkan kau sekolah 12 bulan, cash, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Itu ada fakir miskin, bajunya koyak, berikan dia kain, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu akan hilang, binasa. Kuntum, harum, layu, mati, hijau, mekar, tinggi, putih, buah, lapuk, layu, mati, hilang. Muda, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, sakit pinggang, telangkuk, telentang, mati. Kita semua akan mati. Inilah pentas dunia. Inilah pentas dunia, bukan luas dunia. Inilah dunia. Dari dalam tanah naik ke atas pentas. Ceramah, mati. Malam tadi ceramah di Semarang. Malam tadi saya di Semarang. Malam ini di Bandur Pica. Besok malam di Palembang. Semarang, Bandur Pica, Palembang. Habis Palembang nanti Sidempuan, Tapanuli Tengah. Habis Sidempuan nanti Batam. Habis Batam tak ingat jadwal lagi kita kemana. Ceramah, mati. Ini yang punya toko jualan, mati. Yang bapak kades, bapak anggota dewan, tanda tangan, mati. Razia, mati. Apa yang akan kita bawa? Maksud saya razia itu urus surat izin mengemudi, SIM urus. Saya kemana-mana tetap saya bawa SIM A, SIM C saya bawa, walaupun saya naik pesawat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh isi. Coba tengok kotak itu sini, Pak. Saya tidak mau ngisi, tengok aja. 5.000 perak. Gimana mau masuk surga 5.000? Di Pekanbaru, coba tengok pasar bawah tempat beli-beli keramik sama karpet itu 5.000, buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang bersedekah 5.000, itu masuk surga tapi dekat WC. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyepelekan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ada orang sedekah tapi tak sembahyang. Sama dengan orang memasang atap, pakai besi aluminium, tapi ternyata tiangnya tak ada. Bisa atap tegak tak bertiang? Tak bisa. Apa tiang daripada Islam itu adalah as-salatu imaduddin. Sembayang, solat adalah tiang. Ini pentas yang cantik ini, Masya Allah. Ini naik ke atas pentas ini 2 rasanya. Kalau tak pengantin baru mau sunat, khawatir bawa disunat sekali lagi.